saya Andi Peng dari kelas 11 PSB absen 3. Kali ini saya akan membahas mengenai biodiversitas dan pembagian wilayah klasifikasi flora dan fauna dan kawasan persebarannya. Yang pertama kita ke biodiversitas. Biodiversitas adalah sebuah keanekaragaman yang berbentuk organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu wilayah. Keanekaragaman hayati adalah salah satu banding variasi dengan berbagai perbedaan, mulai dari penampilan, jumlah, sifat, dari berbagai tingkatan, baik dari tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan dalam ekosistem. Dengan adanya keanekaragaman dari kedua faktor ini, yaitu faktor keturunan genetik dan faktor keturunan lingkungan. Dengan adanya faktor keturunan akan menyebabkan adanya gen yang akan membawa dasar atau sifat bawaan. Salah satu contohnya adalah segi tanaman-tanaman seperti hortensia secara stek ke dalam dua pot yang diberi media tanam yang berbeda. Manfaat biodiversitas adalah yang pertama, menyediakan jasa bagi ekosistem seperti air minum, pembentukan, dan perlindungan tanah. Yang kedua, sumber daya hayati seperti makanan, obat-obatan, bahan baku industri, tanaman hias, stok pemulihan, dan penyimpanan populasi. Yang ketiga, manfaat sosial untuk pendidikan, rekreasi, penelitian, dan kebudayaan. Selanjutnya kita membahas tentang flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebutkan tumbuh-tumbuhan, sementara fauna merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut hewan. Peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Alfred Russel Wallace dari Inggris dan Max Wilhelm Carl Weber dari Jerman adalah dua ahli biogeografi yang melakukan penelitian tentang flora dan fauna di Indonesia. Hasilnya menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara hewan dan tumbuhan di bagian barat dan timur Indonesia. Selanjutnya, persebaran flora dan fauna di Indonesia dikategorikan menjadi 3 bagian. Ini flora dan fauna wilayah barat, timur, dan tengah. Ketiga bagian tersebut dipisahkan oleh dua garis yang dinamai garis Wallace di sebelah barat dan garis Weber di sebelah timur. Jenis flora bagian barat yang meliputi daerah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya dinamai Asiatis atau Oriental. Jenis di bagian timur dinamai Australis, sedangkan bagian tengah dinamakan daerah Wallace atau peralihan. Flora dan fauna di bagian barat disebut juga flora fauna dangkalan Sunda. Ini dikarenakan pada zaman es, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan benua Asia berada dalam satu daratan sama sehingga disebut sebagai daerah dangkalan Sunda. Begitu pula dengan Pulau Papua yang dalam sejarahnya pernah menyatu dengan benua Australia sehingga disebut paparan atau dangkalan Sahul. Persebaran flora di Indonesia. Persebaran fauna dan flora di Indonesia berdasarkan geologi, iklim, dan ketinggian tempat. Berikut adalah persebaran fauna di wilayah Indonesia berdasarkan geologi. Flora Indonesia bagian barat. Flora di Indonesia bagian barat disebut flora asiatis atau oriental karena memiliki kemiripan dengan flora yang ada di wilayah Asia. Flora bagian barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil lainnya. Wilayah barat yang termasuk dangkalan Sunda memiliki curah hujan tinggi dan jenis flora tumbuh di wilayah ini didominasikan tumbuhan heterogen, berkayu, dan berbentuk tinggi seperti yang banyak dijumpai di daerah tropis, daerah hutan hujan tropis di Kalimantan dan Sumatera. Berikutnya flora Indonesia bagian tengah. Flora di Indonesia bagian tengah disebut juga flora peralihan. Flora di wilayah ini memiliki flora yang berasal dari Asiatis dan Australis
dan juga flora khas tersendiri. Flora di Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Flora di wilayah ini terbagi dalam beberapa kelompok, antara lain yang pertama, sabana tropik yang banyak terdapat di NTB atau Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, padang rumput atau stepa yang banyak terdapat di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Ketiga, hutan bakau, hutan pegunungan, dan hutan musim. Berikutnya, flora Indonesia bagian timur. Flora bagian timur memiliki kesamaan dengan flora di wilayah Australia, sehingga dinamai Flora Australis. Wilayah ini meliputi Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Flora bagian timur dan tengah dibatasi oleh garis bernama garis Weber. Flora di Indonesia bagian timur yang masuk ke dalam dangkalan sahul terdiri atas beragam jenis pohon kayu seperti kayu besi atau kayu merbau, ketapang, kuai, dan lain-lain, dan juga tumbuh-tumbuhan endemik khas Indonesia bagian timur lainnya seperti sagu, nipa, kayu putih, baka, matoa, agatis alba, dan lain-lain. Sebagian besar flora di bagian timur terdapat di Papua yang menyebar di wilayah hutan hujan tropik, mangrove, dan hutan pegunungan. Berikutnya persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia bagian barat. Fauna bagian barat bertipe asiatis atau mirip dengan hewan-hewan yang ada di sebagian besar wilayah Asia. Ini tidak aneh karena dalam sejarah pulau seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan benua Asia adalah daratan yang menyatu, sehingga fauna di bagian barat disebut juga fauna dangkalan Sunda. Adapun ciri-ciri flora bagian barat. Pertama, fauna bagian barat. Yang pertama, hewan memiliki bentuk tubuh besar. Kedua, jenis hewan mamalia atau menyusui. Yang ketiga, banyak yang berasal dari jenis kera. Yang keempat, banyak berasal dari jenis ikan air tawar. Contoh fauna bagian barat. Yang pertama, hewan mamalia, yaitu meliputi harimau Sumatera Barat bercula 1, kerbau, banteng, gajah, tapir, dan lain-lain. Kedua, hewan reptil, meliputi buaya, ular, biawak, terenggiling. Ketiga, burung, meliputi elang, jalak, merak, kutilang. Yang keempat, primata seperti orangutan, surili, berkantang. Jenis hewan unggas seperti serangga, ikan tawar, pesut, dan lain-lainnya. Fauna Indonesia bagian tengah. Fauna Indonesia wilayah tengah disebut juga fauna peralihan atau fauna wilayah Wales. Bagian ini memisahkan flora bagian barat dan timur. Fauna bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di bagian ini terdapat fauna asiatis, australis, dan juga fauna yang tidak sama dengan lainnya. Fauna bagian timur. Fauna bagian timur yang meliputi Papua, Maluku, dan daerah sekitarnya memiliki kemiripan dengan fauna wilayah Australia. Ini juga disebabkan daratan-daratan tersebut pernah menyatu dengan Australia, sehingga dinamai juga dangkalan sahul. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama, kondisi iklim. Kondisi yang gersang atau tertutup lapisan salju akan membuat hewan, apalagi tumbuhan, kesulitan untuk berkembang biak dan mencari sumber-sumber makanan. Kondisi iklim di suatu daerah dipengaruhi oleh suhu, kelembapan udara, curah hujan dan angin, dan sinar matahari. Yang kedua, kondisi tanah atau jenis tanah. Tanah banyak mengandung unsur-unsur kimia terdiri dari mineral organik dan anorganik yang bermanfaat bagi pertumbuhan flora. Tanah yang subur akan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, dan tumbuhan akan menarik banyak hewan untuk hidup di sekitarnya. Yang ketiga, tinggi rendahnya permukaan atau relief bumi. Tinggi rendahnya permukaan bumi yang dihitung dari permukaan laut atau disebut relief mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ini dikarenakan semakin tinggi suatu daerah, maka suhu akan semakin dingin. Yang keempat, faktor biotik. Faktor biotik yang terdiri dari faktor hewan, tumbuhan, dan manusia turut mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Hewan berperan dalam proses penyerbukan ataupun penyebaran benih. Tumbuhan berperan untuk proses penyuburan tanah. Sedangkan manusia bisa berperan saling berkebalikan. Di satu sisi ia bisa menjadi pelindung kelestarian ekosistem hewan dan tumbuhan. Di sisi lain bisa menjadi penghancur tempat hidup hewan-hewan
dan tumbuhan melalui penebangan hutan liar. Terima kasih.